Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Melia dengan NIM A1A3250. Di sini saya akan membacakan analisis dari jurnal yang saya cari. Jurnal yang pertama yaitu Kebijakan Negara versus Liberasi Pendidikan, mengembalikan tanggung jawab negara dalam pendidikan, kritik dalam liberasi pendidikan dalam UUD Sikdiknas dan UUU BHP, karya Victory Immanuel William Nail. Analisis permasalahan yang saya temukan setelah mengkaji fenomena globalisasi yang melihat adanya pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam kota kelola pendidikan kita, masuknya Komite Internasional melalui WTO dan GATS secara perlahan telah mengiring Indonesia ke arah liberalisasi, partasi dan komersial pendidikan. Menurut analisis saya, regulasi seperti UUD Sikdiknas ataupun konsep Badan Hukum Pendidikan atau BHP cenderung mengimbangi peran dan tanggung jawab finansial negara. Beliau membebankannya secara maksimal kepada masyarakat dengan dalil otonomi institusi. Akibatnya, pendidikan lagi dipandang sebagai hak dasar warga negara, melainkan komoditas komersial di pasar bebas. Dampak nyatanya persaingan tidak sehat, tersingkirnya masyarakat miskin, dan biaya kuliah yang semakin melambung tinggi. Solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, refungsional mutlak tanggung jawab negara. Saya menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dalam pandangan pendidikan. Pemerintah harus mengembalikan peran utamanya sebagai penyokong data terbesar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi. Yang kedua, demokrasi institusi pendidikan. Saya menawarkan solusi agar lembaga pendidikan tidak lagi diperlakukan seperti badan usaha yang mencari keuntungan atau sekedar pabrik pencetak tenaga kerja, atau orientasi pendidikan harus dikembalikan pada pembentukan karakter dan keilmuan. Jurnal yang kedua yaitu Kesenjangan Akses Pendidikan Digital di Daerah 3T. Kesenjangan akses pendidikan di era 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, karya Farhatin. Analisis permasalahan yang saya temukan yaitu ketika pemerintah general mendorong transformasi digital seperti penerapan platform berhasil digital pada kurikulum merdeka, saya melihat adanya ketidakadilan yang nyata di lapangan. Delegasi ini justru memperlambat jurang permasalahan kualitas pendidikan antara kota-kota besar dengan wilayah 3T, tertinggi, terdepan, terluar. Dari hasil pengamatan saya, ada 3 masalah utama yang mengunci di daerah pelosok. Pertama, infrastruktur dasar yang sangat buruk, misal sinyal lemah dan listrik yang sering padam. Kedua, minimnya kepemilikan gawai atau perangkat komputer di sekolah maupun di rumah siswa. Adanya yang ketiga, rendahnya literasi digital baik dari sisi siswa maupun guru yang belum siap mengoperasikan media pembelajaran elektronik. Solusi yang dapat saya berikan yaitu pertama, kebijakan afirmasi anggaran khusus. Solusi pertama dari saya adalah pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan khusus yang memprioritaskan alokasi anggaran belajar negara untuk membangun infrastruktur jaringan internet dan penyediaan gawai gratis khususnya di sekolah-sekolah 3T. Yang kedua yaitu membangun kolaborasi multisektor. Saya mengusulkan adanya kemitraan strategi yang digerakkan pemerintah dengan menggandeng sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan pengolah jasa internet, provider atau teknologi, untuk membuka akses jaringan di wilayah terisolasi melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Selanjutnya, zona ketiga yaitu krisis multidimensi pendidikan di daerah 3T. Solusi kritis pendidikan di daerah 3T atau pendekatan dan inovasi untuk kemajuan, karya Singgar Matarik Balimute dan kawan-kawan.
Analisis permasalahannya yaitu saya melihat bahwa krisis pendidikan di daerah 3T bukan hanya soal kurikulum, melainkan sebuah krisis multidimensi yang rumit karena dipengaruhi faktor geografis dan ekonomi. Ada tiga titik kritis ya analisis di sini. Pertama, kritis kualitas dan kuantitas SDM pengajar. Mayoritas guru di daerah terpencil belum memenuhi kualifikasi S1 atau D4 dan distribusinya tidak merata. Kedua, kerusakan fasilitas fisik, sekolah yang parah, ruang kelas yang rusak, tidak adanya perpustakaan maupun alat peraga. Yang ketiga, hambatan akses geografis yang berbahaya dikomunikasikan dengan kemiskinan ekstrim terstruktur, di mana anak-anak seringkali terpaksa putus sekolah karena harus membantu orang tua mereka bekerja demi menyambung kehidupan. Solusi yang dapat saya berikan yang pertama yaitu fleksibilitas kurikulum berbasis konteks lokal. Sebagian solusi dari saya yang ditawarkan perombakan materi ajar agar lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi setempat. Siswa di pelosok tidak harus dipaksa mengikuti standar praktik seperti agrobisnis atau wirausaha lokal yang bisa langsung membantu perekonomian keluarga mereka. Yang kedua yaitu integrasi kreativitas lokal dalam pembelajaran. Saya mengusulkan adanya budaya, bahasa daerah, dan nilai-nilai adat setempat diintegrasikan ke dalam materi kelas. Hal ini penting agar proses belajar terasa dekat, menyenangkan, dan meningkatkan motivasi anak untuk tetap sekolah. Sekian dari analisis saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.